menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih, waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2021. Tahun yang kita lewati ini tahun penuh suka dan duka, ada berkat dan juga kegagalan. Apapun yang sudah kita lewati, mari kita mengucap syukur, karena mengucap syukur itu menyenangkan Tuhan. Kita bersyukur bukan hanya ketika kita merasa bahagia, diberkati, tetapi juga di saat-saat keadaan tidak seperti kita inginkan. Dalam segala keadaan, kita perlu mengucap syukur. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Apakah COVID-19 benar-benar berakhir? Apakah tidak ada lagi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan gunung meletus? Kita tidak tahu. Tetapi yang terpenting sekarang bahwa kita akan berjalan bersama Tuhan
dan ada jaminan Tuhan untuk masa depan. Dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Manusia mana yang tidak pernah takut? Rasa takut merupakan insting manusiawi yang ada dalam diri semua manusia sejak jatuh dosa. Tapi kita perhatikan bahwa Tuhan telah berfirman, jangan takut. Selamat tinggal tahun 2021, selamat datang tahun 2022. Jangan takut, Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru saja kita mendengar bagian firman Tuhan yang disampaikan Ibu Vera, supaya jangan takut untuk menghadapi tahun depan ini. Tentu banyak alasan, karena Tuhan sendiri berfirman juga jangan takut. Dan sekarang kalau tidak takut, apakah kita juga akan tidak khawatir? Masalahnya kekhawatiran dan ketakutan itu berbeda. Ya, khawatir itu ya mungkin setengah takut ya khawatir. Jangan-jangan tahun depan ini perubahan-perubahan situasi membuat semua harga-harga naik, situasi berubah, barang-barang yang susah didapat, sementara gaji belum naik juga. Pendapatan tidak semudah yang kita bayangkan seperti dulu. Tentunya ini membuat kekhawatiran dalam kehidupan manusia pada umumnya. Karena itu firman Tuhan saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ibu Vera sudah menyampaikan pengucapan syukur ini sangat penting. Kita tidak perlu menanyakan panjang lebar, karena ini firman Allah mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Tentu Tuhan punya maksud. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur dalam segala hal, tentu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena mengucap syukur itu punya nilai yang besar. Artinya kita itu menerima apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Rasa syukur gitu, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu memberi yang terbaik dengan kita. Jadi pengucapan syukur itu wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Paulus mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Situasi dunia ini yang begitu cepat dengan banyak perubahan membuat kekhawatiran terus selalu ada, setiap saat datang dan pergi, datang dan pergi. Ini sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini merupakan kewajaran dan ini satu proses pembentukan dalam hidup kita. Sehingga situasi yang serba cepat dan perubahan terus berganti perlu diantisipasi, dipersiapkan dengan solusi-solusi yang terbaik, supaya kita tidak menjadi khawatir dalam hidup kita dengan situasi yang berubah dengan cepat. Apakah itu harga-harga atau sulitnya barang-barang, kita bisa menghadapinya dengan tenang dan bisa mensyukuri apa yang Tuhan sedang izinkan situasi ini semua terjadi. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, secara alami situasi ini mempengaruhi kebanyakan orang. Sekarang bagaimana mengatasi kekhawatiran dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini? Apa yang perlu kita siapkan?
solusi dari firman Tuhan akan dapat menolong kita dalam menghadapi tahun 2022. Dari Mazmur 23 ini saja kita sudah tahu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari ayat yang pertama, ayat yang paling depan, firman Tuhan sudah memberi jaminan Tuhan adalah gembala kita dan tak kekurangan kita. Manusia itu kan kekhawatirannya kekurangan. Tapi kalau Mazmur 23 ini sudah mengatakan, Tuhan mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Tentunya kita lebih percaya firman Tuhan. Yesus datang untuk memberi kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Ini satu jaminan yang tidak bisa berubah selamanya. Selama Yesus ada bersama kita, jaminan itu tidak pernah dirubah. Karena Yesus datang untuk memberi hidup dan dalam segala kelimpahan. Ini sudah ditulis di Yohanes 10 ayat 10. Kalau kita memiliki gembala yang baik, tentunya kita menjadi aman dan terpelihara. Karena gembala yang baik kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mengembalakan kita, yang memelihara kita. Nah, apa sekarang yang menjadi bagian kita? Kalau Tuhan sudah mau menjadi gembala yang baik buat kita, sekarang apa yang menjadi bagian kita? Bagian Tuhan, gembala yang baik, bagian kita apa? Tentunya yang pertama, menjadikan firman Allah ini pedoman, karena firman itu Allah. Jadi keyakinan, kepastian kita kepada Tuhan itu nomor satu. Yesus adalah Tuhan. Kita harus menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, dari Mazmur 23 dikatakan Yesus adalah gembala yang baik. Kita harus mengakui keberadaan gembala kita. Kalau gembala kita memelihara kita, tentunya kita sebagai dombanya memberi respon yang baik. Tentunya respon kita pertama harus dekat dengan gembala, taat kepada gembala, mau dituntun kemana, mau dibawa kemana, kita harus taat kepada gembala. Yang ketiga, menjadikan Yesus Tuhan. Karena Yohanes 10:10 itu Yesus datang untuk memberi hidup dan dalam segala kelimpahan. Orang itu suka dengan bahasa kelimpahan, ya, turah bahasa Jawa nih. Bahasa Jawanya itu turah. Turah itu ya lebih, hidup berkelebihan, berkelimpahan. Ini yang disukai semua orang. Dan Yesus menjanjikan kedatangannya memberikan kehidupan yang pertama, itu yang dibutuhkan oleh semua orang, hidup. Orang kan takut mati. Kalau mati masuk mana? Dihakimi, semua orang berdosa. Upah dosa maut, dihakimi, Ibrani 9. Jadi kalau Yesus datang memberi hidup, tentunya kita lebih senang. Ikut Tuhan Yesus ada hidup. Dan segala kelimpahan itu diberikan waktu ada di atas bumi, bukan di sana, bukan di surga. Nanti kalau sampai surga kita akan hidup kelimpahan, bukan. Di surga itu semua sudah ada dan aman, tentram, baik, semua fasilitas ada, tidak butuh kelimpahan lagi karena semua situasinya itu hidup di dalam kebahagiaan kekal. Saudara-saudara, jadi kalau Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik, kita harus menjadi domba yang baik. Amin. Gampang. Kalau kita ingin menikmati hubungan yang baik, tentunya kita juga bisa mengimbangi gembala kita. Kalau Yesus berkata, akulah gembala yang baik, tentunya kita juga bisa bilang, akulah domba yang baik.
Jadi setiap orang percaya Yesus itu mengatur dirinya gimana caranya supaya bisa menjadi domba yang baik. Domba yang baik itu ya nurut, manut, ya setia, taat. Tidak ada yang lain. Waktu saya jadi gembala domba, beberapa domba, tugas saya menyediakan tempat teduh yang aman dari hujan, dari angin, menyediakan makanan dan mempersiapkan makanan rumput yang baik buat waktu domba-domba saya tidur. Saya sudah sediakan makanan yang baik. Demikian juga Tuhan itu sebenarnya jauh lebih baik dari manusia yang memelihara domba. Kalau manusia itu menyediakan rumput buat dombanya supaya kalau dia bangun tidur juga bisa makan. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Amin. Sehingga kita harus belajar menjadi domba yang baik karena kita adalah domba gembalaan Tuhan. Kiranya tahun depan ini kita bisa menjadi domba-domba Tuhan yang terbaik, bukan yang baik, yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat tahun baru 2022. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan di tahun baru ini. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Biarlah tahun ini kami semua sebagai domba-domba gembalaan Tuhan juga bisa menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Agar kebaikan Tuhan kami dapat mengimbangi menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur dan terima kasih. Kiranya kasih karunia, anugerah pengembalaan Tuhan sepanjang tahun ini kami boleh menikmati pengembalaan Tuhan. Dan kami berdoa supaya kami juga bisa menikmati menjadi domba-domba yang baik atas pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.
ucapan syukur.